saya Gozia Fikriah. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari UNRI, jurusan kimia. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, saya sehat. Boleh nggak minta waktunya sebentar nih? Boleh. Oke, baik. Jadi menurut Abang gimana sih tentang terorisme? Apa sih penyebabnya terjadinya terorisme itu? Menurut saya, terorisme adalah suatu kegiatan ataupun aksi tindakan yang mana meliputi tentang kekerasan. Jadi kayak kekerasan yang membuat ketakutan secara meluas, itu terorisme. Penyebabnya itu beragam sih. Contohnya seperti adanya sekelompok orang yang mungkin tidak bisa menyampaikan aspirasinya dengan cara yang baik-baik, sehingga dia mungkin sudah capai titik marahnya, mungkin ya muak, sehingga dia melakukan aksi terorisme tersebut. Ataupun juga mungkin kan ada konflik antar kelompok, sehingga kedua kelompok itu melakukan tindakan terorisme untuk mengalahkan satu sama lain gitu sih. Kalau cara mengatasinya sih gimana sih Bang? Kalau dari saya pribadi, cara mengatasinya itu bisa mungkin dengan cara mediasi sih. Jadi kayak lebih ke saling ngomong, saling saling sepakat, saling diskusi untuk damai sih. Jadi ketika sudah damai, maka terorisme bisa diadakan lah ya. Oke. Baik, terima kasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Sore. Perkenalkan ya Bang, nama saya Renadi Agusfianti dari mahasiswa kimia angkatan 24. Di sini saya ingin meminta waktu Abang untuk wawancara Bang. Sebelumnya saya boleh tahu nama Abang siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Hakim, saya dari Universitas Riau. Oke. Baik Bang, mungkin saya akan memberi pertanyaan untuk Abang ya Bang. Menurut Abang, dari segi pandang Abang itu terorisme tuh gimana sih Bang? Kalau menurut saya sendiri, terorisme itu adalah suatu tindakan melakukan kekerasan ataupun melakukan menakut-nakuti atau menimbulkan rasa takut di masyarakat ataupun di suatu kelompok tertentu, seperti itu. Terus Bang, kan itu kan merupakan tindakan kayak kriminal ya Bang ya. Terus upaya apa sih Bang yang bisa kita lakukan untuk mencegah terorisme itu? Nah, kalau untuk mencegah terorisme itu kita bisa mulai dari masyarakatnya ataupun dari pemerintahnya. Yang pertama mengenai pemerintah, upaya untuk pencegahan itu di mana peningkatan intelijen di negara kita, itu negara Indonesia, baik itu dari polisi ataupun dari tentara ataupun dari yang bersangkutan lah mengenai pencegahan itu, seperti peningkatan intelijen atau hal-hal yang lain yang bisa untuk mencegah, bukan untuk setelah terjadi baru ditanggulangi, tapi untuk mencegah sebelum terjadinya suatu tindakan terorisme di Indonesia. Nah, itu dari pemerintah. Kalau untuk masyarakatnya sendiri, upaya pencegahannya apabila dari masyarakat itu menjumpai hal-hal yang aneh atau hal-hal yang sudah mendekati tindakan terorisme, itu bisa melaporkan ke pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib. Nah, itu salah satu upaya pencegahan. Atau upaya pencegahan lain yang bisa dilakukan masyarakat ataupun pemerintah, seperti melakukan sosialisasi ataupun menginfokan bahwa hal-hal yang mengarah ke terorisme itu seperti apa, atau hal-hal ini bisa menyebabkan terorisme itu meningkat. Nah, itulah yang bisa kita cegah atau upayakan. Makasih ya Bang atas jawabannya Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozia Fikriah. Kali ini saya berada di Universitas Riau, Fakultas FMIPA. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari FMIPA. Sebelumnya, bolehkah saya bertanya-tanya sama kakak? Boleh. Baik. Menurut kakak, apa sih terorisme itu? Menurut aku ya, terorisme itu sebuah kegiatan atau sebuah perlakuan di mana suatu kelompok itu dia melakukan teror terhadap orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitarnya, atau untuk menyerang orang tersebut gitu. Oh, gitu ya kak. Terus langkah awal untuk menyikapi terorisme ini gimana sih kak? Langkah awal ya, ini sebagai kita mahasiswa ya, mungkin kita sebagai mahasiswa lebih waspada ya, atau kayak lebih dipilih-pilih. Kan kalau terorisme ini kita bisa melihat, oh ya orang ini agak sesat nih atau gimana-gimana, jadi kita harus lebih hati-hati lagi dalam menyikapinya, dalam melihat kalau tindakan orang ini ada yang aneh-aneh, kita anukan dulu gitu.
Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Rena. Mohon izin waktu sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Rena Gusvianti. Saya dari jurusan Kimia angkatan 24. Di sini aku minta waktu sebentar untuk wawancara, boleh? Boleh. Sebelumnya saya dengan siapa? Dengan Bernard Dinda dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 24. Oke Dinda, di sini aku mau ngasih kamu beberapa pertanyaan nih. Menurut pandangan kamu, apa sih itu dimaksud dengan terorisme? Terorisme itu menurut saya adalah tindak laku ancaman yang menyebabkan terjadinya kekerasan di kalangan masyarakat dan membuat masyarakat tuh menjadi ketakutan karena kan ancaman. Jadi merupakan suatu sikap yang negatif berarti ya mengarahnya ya. Betul sekali. Nah kalau dari kamu sendiri tuh pernah nggak sih kayak menyaksikan terorisme ataupun mendengar aksi terorisme gitu? Kalau untuk menyaksikan tuh syukur alhamdulillah belum pernah ya, jangan sampai terjadi. Tapi jika mendengarnya atau melihatnya di berita tuh kan sering terjadi ya, apalagi 5 tahun kebelakangan itu banyak sekali tindakan terorisme yang diberitakan di dalam TV. Jadi cukup melihat dari berita sudah cukup sih menurut saya. Nah berarti kan untuk menyaksikan secara langsung nggak pernah ya, tapi kalau untuk mendengar pernah dari berita gitu. Nah dari yang kamu dengar dari berita itu apa sih rata-rata penyebab terjadinya terorisme itu? Penyebab terjadinya terorisme tuh yang kalau dari berita ya rata-rata tuh karena tujuan atau keinginan yang mereka inginkan tuh tidak tercapai, tidak didengarkan oleh pemerintah. Biasanya tuh berhubungan dengan politik atau agama. Yang paling sering terjadi di Indonesia tuh biasanya yang berhubungan dengan agama. Oh gitu. Oke, makasih Dinda. Baik, pada sore kali ini saya Guzia Fikria sudah mewawancarai bersama Abang. Jamal. Biasanya mau nanya nih Bang, apa sih Bang terorisme menurut Abang? Terorisme itu adalah sekelompok orang yang membuat kerusuhan pada daerah-daerah tertentu. Misalnya kan ada kelompok A gitu kan, dia terorisme itu kan bergantung kepada banyak kelompok, kelompok A, kelompok B. Kenapa sih Bang terorisme itu bisa terjadi? Terorisme terjadi itu kan kadang ada perselisihan antara berbagai jenis, gitu. Misalnya dari ragam suku atau apa gitu kan, misal ada sifat iri atau apa itu kan mungkin ada arahan dari pihak-pihak tertentu untuk merecok atau merusuh dari arahan orang untuk supaya membuat warga atau apa warga. Baik Bang, terima kasih ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Perkenalkan, nama saya Rena Gusvianti. Saya dari mahasiswa Kimia angkatan 24. Di sini saya ingin minta waktu Abang untuk diwawancarai Bang. Nah, sebelum itu boleh perkenalan diri dulu Bang. Oke, perkenalkan, nama Abang Muhammad Fadil, Abang dari jurusan Kimia angkatan 22. Oke, makasih ya Bang. Ya. Saya di sini saya ingin mengasih beberapa pertanyaan untuk Abang. Menurut Abang, pandangan Abang tuh mengenai sikap intoleran tuh gimana sih Bang? Sikap intoleran itu ya sikap yang kurang bagus ya, karena kita hidup di Indonesia di mana menjunjung tinggi sikap toleransi. Nah, tapi kalau misalnya sikap intoleran itu pasti ada lah ya kan, orang punya sikap intoleran itu. Jadi mungkin sikap intoleran itu yang sikap kurang bagus, di mana dia tuh kurang bisa menghargai sekitarnya, yang di mana antar sesama manusia yang memiliki agama, ras dan suku yang berbeda-beda. Nah, Abang sendiri pernah nggak Bang jumpai orang yang intoleran gitu? Oh, pernah. Abang pernah jumpa, cuman karena mungkin kami nggak berbeda jauh seperti kayak satu agama, mungkin nggak terlalu nampak intolerannya. Cuman kalau untuk dia ke agama lain itu nampak. Nah, jadi kalau misalnya itu Abang kayak berusaha supaya gimana caranya dia tuh negur lah dia gitu, kalau dia nampak intoleran sama yang beda agama sama dia. Jadi Bang, kan kalau Abang lihat orang intoleran gitu, jadi tadi selain negur apalagi mungkin Bang yang bisa Abang sikapi untuk orang kayak gitu? Selain untuk yang pelakunya, mungkin Abang juga ke korbannya itu juga ngucapin kayak sabar, dia orangnya emang kayak gitu, karena sifat orang kan beda-beda ya kan. Jadi mungkin itu sih yang dapat. Halo, perkenalkan aku Salbila dari jurusan Kimia C, dengan aku Dian Maharani dari Kimia kelas B. Baik, Dian, aku izin bertanya tentang intoleran. Menurut kamu apa sih intoleran itu? Menurut aku, intoleransi itu sikap yang tidak menghargai sesama, baik itu dalam keberagaman, karena kan kita itu beragam ya budaya kita, dan kita juga
dilihat dari aspek entah itu agama, dari budaya kita, dari bahasa kita itu kan berbeda. Jadi intoleransi itu sikap di mana seseorang itu tidak menghargai satu sama lain dan mementingkan diri sendiri dia itu lebih baik dari orang lain. Menurut kamu bagaimana sih sikap kamu terhadap orang-orang yang intoleran? Sikap aku itu menurut aku kalau sikap intoleransi itu perlu dan emang harus dirubah ya dari diri seseorang, karena itu penting agar tidak adanya nanti kayak perselisihan atau pertengkaran atau kayak ngerasa dirinya yang paling benar atau gimana. Dan menurut aku sikap itu harus kita tanamkan sejak dini, dan karena kan kita juga sekolah, jadi kita melalui pendidikan kita juga bisa apa dampak yang ditimbulkan apabila kita tidak intoleransi gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rena Deguswianti dari jurusan Kimia angkatan 24. Di sini saya bersama Jelita dari jurusan Kimia juga angkatan 24. Oke, Jelita, di sini aku minta waktunya sebentar ya untuk diwawancara. Boleh? Boleh. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang bakal aku ajuin nih. Yang pertama, menurut kamu tuh apa sih pengertian dari intoleran menurut kamu sendiri? Menurut saya intoleran itu adalah sikap tidak menghargai perbedaan, tidak mau ikut serta dalam perbedaan itu. Gitu. Jadi dia merupakan sikap yang negatif ya berarti ya, yang dia nggak mau berbaur mungkin ya, kayak juga menjunjung bahwa rasnya dia misalnya yang paling bagus daripada yang lain-lain gitu. Nah, jadi kamu sendiri pernah nggak menjumpai orang yang punya sikap intoleran itu? Pernah sih, secara kan kalau di lingkungan masyarakat kan kita rasanya berbeda-beda, jadi pasti bakal ketemu orang yang kayak gitu. Nah, dari kamu sendiri dalam menyikapi sikap intoleran tuh gimana biasanya? Biasanya kalau misalnya saya ketemu orang-orang yang kayak gitu tuh, saya membalas sikap mereka tuh dengan perbuatan positif, tidak balas dengan perbuatan negatif itu, dan kadang memberikan sedikit nasihat jika mereka ingin mendengarkan nasihat tersebut. Jadi misalnya kalau jumpa orang gitu mungkin ditegur sedikit gitu ya, bahwa apa yang dilakuin tuh mungkin nggak baik gitu. Karena kita di sini kan juga mulai banyak perbedaan, dari sehingga kita juga harus sama ratain, nggak boleh kayak kita anggap bahwa punya kita yang paling benar daripada mereka. Oke, makasih Jelita. Sama-sama. Pak, memperkenalkan diri, saya Muhammad Jafari sebagai mahasiswa sarjana kimia Universitas Riau, Pak. Boleh saya meminta waktu sebentar ya, Pak? Ya, boleh perkenalan diri dulu, Pak? Nama saya Zulkarnain. Oke. Boleh saya memberikan pertanyaan beberapa ya, Pak? Dari segi intoleransi, Pak, dari Bapak sebagai security ini kan pasti udah menghadapi berbagai masalah, karena kan ada demo yang anarkis atau bagaimana. Jadi bagaimana dari intoleran itu bisa terjadi di lingkungan kampus nih, Pak? Kalau dari Bapak sebagai security, Pak? Kalau selama ini kalau intoleran itu nggak ada yang apa. Untuk di sini lah ya. Iya, Pak. Kalau antar agama, antar suku itu belum ada lagi yang apa. Iya, Pak. Atau mungkin dari radikal gitu, Pak? Apa pernah gitu terjadi di sini, Pak? Yang di sini belum, tapi kemarin yang di Panam ada. Oh, yang di Panam ada, Pak. Jadi kalau misalnya tentang dari Bapak lah nih, Pak, tentang intoleran itu apa lah gitu, Pak? Dari Bapak itu, pengetahuan Bapak aja. Ya saling menghargai. Saling menghargai. Makanya kita agama ini hargai sama agama orang lain. Atau suku ini hargai suku orang lain. Tidak melupakan kita sendiri bahwa kita itu yang paling benar gitu dengan orang lain. Ya. Oke. Baik, Pak, itu saja dari saya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya, Pak. Baik, perkenalkan saya Salbila dari jurusan Kimia. Di sini saya sudah bersama Abang. Izin Bang, apakah boleh saya mewawancarai Abang? Boleh. Oke. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, Bang. Oke, nama saya Wandi dari karyawan parking MTC Panam. Oke, baik. Di sini saya akan menanyai Abang terkait toleransi. Menurut Abang gimana sih toleransi itu? Kalau menurut saya toleransi itu menerima keadaan. Jika ada suatu kesalahan di tempat kerja, kita telusuri dulu apa kesalahannya. Jika itu memang kesalahannya tuh bisa istilahnya diperbaiki, ya itulah kesabaran kita, toleransi itu jadinya. Jadi nggak semua kesalahan tuh bisa langsung itu salah, nggak.
Kalau di sekitaran sini contoh toleransi itu gimana sih Bang? Toleransi di parkir itu ibaratnya banyak kejadian tuh kesalahan kayak tiket hilang gitu kan. Nah, itu kita cari solusinya itu gimana kejadiannya, apa memang benar salah dia atau gimana kan. Nah, sifat toleransi kan kesabaran atau apa namanya, kita mendapatkan situasi itu dengan kondisi yang tepat gitu kan. Baru kalau salah, kalau memang bisa di toleransi ini kan bisa dirincian lagi tuh. Nah, kalau memang dia bisa oh ini salah saya, mungkin ini ya, itu ibaratnya gitulah. Baik Bang, terima kasih banyak ya Bang. Sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gozia Fitriah dan Saya Dea Adi Kaulawan. pada sore kali ini saya ingin bertanya nih Kak kepada Kakak, bagaimana sih tanggapan Kakak tentang intoleransi dalam Indonesia? Apa tanggapannya sih bagaimana? Sebenarnya intoleransi itu kan sikap yang nggak baik ya, karena itu sikap yang tidak menerima perbedaan ya. Jadi menurut saya itu sangat nggak baik bagi di Indonesia yang punya keberagaman budaya, agama, ras dan apapun gitu ya. Jadi itu sikap yang harusnya tidak ada di Indonesia, nggak cocok banget di Indonesia. Gimana sih Kak solusinya biar tidak terjadinya intoleransi? Kita bisa belajar untuk menerima keberagaman di Indonesia, menerima perbedaan dan jangan merasa tinggi soal apa yang kita punya gitu kan. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin waktunya sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Rena Guspianti. Saya dari jurusan Kimia angkatan 24. Di sini saya dengan siapa? Sela Juliana. Oke, Sela. Di sini aku minta waktunya sebentar, boleh kan? Boleh. Aku untuk memberi beberapa pertanyaan untuk wawancara. Jadi menurut kamu, dari pandangan kamu, toleransi itu apa sih? Menurut saya toleransi itu sikap kita menghargai pendapat orang lain atau menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita, baik itu perbedaan agama, suku, ras maupun pendapat gitu ya. Jadi toleransi merupakan sikap yang baik ya, berarti untuk di kalangan sini seperti kita menghargai perbedaan yang ada di sini gitu. Nah, sikap toleransi ini udah ada belum sih di lingkungan kamu sendiri? Kalau ada itu udah ada, cuman mungkin belum kuat, ibarat masih lemah. Nah, kalau gitu upaya apa yang mungkin bisa dilakuin biar kita mempunyai sikap toleransi di masing-masing individu? Terutama dari kita sendiri untuk menanamkan bahwa perbedaan itu bukan hal yang salah, perbedaan itu merupakan hal yang indah dan kita harus menghormati orang lain tentunya. Jadi kita harus saling menghormati antara perbedaan-perbedaan yang ada gitu ya. Jangan menganggap bahwa misalnya suku kita yang paling bagus atau agama kita yang paling bagus gitu. Dan juga kita perlu melakukan kolaborasi tanpa memandang latar orang lain. Terima kasih Sela. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salbila dari jurusan Kimia. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa UIN Suska. Boleh kenalin dulu Bang? Kenalkan, nama saya Falhan. Oke, baik. Izin ya Bang, di sini saya akan menanyakan seputar toleransi. Menurut kamu bagaimana sih toleransi itu? Toleransi itu merupakan sifat menghargai seseorang dari berbagai kepribadiannya. Oke, baik. Menurut kamu gimana sih contoh dari toleransi itu sendiri? Toleransi itu seperti menghargai kepribadiannya. Contohnya itu seperti menghargai seperti ibadah dia dari segi agama, menghargai dari suku dia, serta menghargai dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan dia sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih ya. Selamat sore Kak. Sore. Izin ya Kak, perkenalkan aku Salbila dari jurusan Kimia, ingin mewawancarai Kakak terkait korupsi. Sebelumnya apakah boleh saya mewawancari Kakak? Boleh. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya Kak. Iya, boleh. Nama saya Ulfia Izmi. Oke, baik.
Saya ingin menanyakan terkait korupsi. Menurut kakak apa sih itu korupsi? Menurut saya, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang biasa dilakukan oleh pejabat publik. Itu berupa penggelapan dana, manipulasi, penyuapan gitu. Menurut kakak, di Indonesia ini kenapa sih masih banyak orang-orang yang korupsi? Karena banyaknya oknum-oknum pejabat publik yang merasa kurang puas atas apa yang dihasilkannya saat ini. Jadi dia mencari cara untuk mempuaskan dirinya gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Iya. Oke, hari ini saya berada di Fakultas Teknik Universitas Riau dan saya bersama siapa Bang? Perkenalkan, nama saya Dityana Maulana dari S1 Teknik Mesin Akademi. Boleh maaf ganggu waktunya sebentar Bang, boleh wawancara sebentar? Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Abang nih Bang. Menurut Abang, bagaimana korupsi bisa merusak ketahanan ekonomi di Indonesia Bang? Jadi menurut saya sendiri, korupsi itu merupakan sebuah tindakan yang mana merusak tatanan keuangan negara. Bukan di negara saja, bahkan bisa di masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kalau kita ambil dalam sebuah konteks negara, maka seperti pajak-pajak masyarakat, maka yang mana harusnya pajak-pajak masyarakat itu digunakan untuk fasilitas masyarakat, malah digunakan untuk para korupsi itu sendiri, orang-orang yang melakukan korupsi, sehingga itu penggunaan pajak-pajak tersebut tidak merata dan hanya menguntungkan pribadi seorang saja. Oke, baik. Berarti korupsi itu dia hanya digunakan untuk pribadi sehingga merusak tatanan ekonomi karena tidak memaksimalkan implementasi dari pajak itu sendiri ya Bang. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya. Selamat siang Kak. Izin Kak, perkenalkan saya Salbila, berasal dari jurusan Kimia C. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak, apakah boleh Kak? Boleh. Sebelumnya perkenalin diri dulu. Kenalin ya, nama aku Tasya Amelia. Aku juga dari salah satu mahasiswi jurusan Kimia FMIPA Unri angkatan 23. Baik Kak, di sini saya ingin menanyakan terkait korupsi. Menurut Kakak apa sih itu korupsi? Kalau menurut aku sendiri ya, korupsi itu merupakan suatu tindakan yang dimana seseorang itu memiliki jabatan atau kekuasaan yang dimana mereka menyalahgunakan kekuasaan tersebut demi keuntungannya sendiri. Menurut aku. Menurut Kakak, kenapa sih di Indonesia ini banyak yang korupsi? Menurut aku banyaknya korupsi di Indonesia ini bukan semua itu sudah direncanakan, yang dimana kebanyakan orang melakukan korupsi itu untuk menyenangkan dirinya sendiri, dimana mereka lebih memprioritaskan keinginan bukan kebutuhan, sehingga yang mereka inginkan itu harus tercapai semua. Nah, jika seseorang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dari apa yang telah mereka lakukan seperti kerja mereka, pasti itu sudah mencukupi. Akan tetapi karena keinginan yang lebih untuk memiliki gaya hidup yang lebih atau mewah yang menyebabkan setiap tanggung jawab yang diberikan itu mereka salah gunakan gitu ya Kak. Baik, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Izin meminta waktunya sebentar Pak, boleh perkenalan diri dulu Pak? Oke, nama Bapak Yanto Security dari Alfa. Oke Pak, boleh izin bertanya Pak, dari pandangan Bapak, bagaimana radikalisme itu Pak bisa terjadi Pak? Radikalisme itu terjadinya, itu karena dari faktor pertama dari yang bersangkutan mau ikut dengan orang yang mendidik untuk radikal itu. Nah, jadi mudah-mudahan lah gini aja, saran Bapak, janganlah didekati yang namanya radikal itu. Saran Bapak ini ya, dan untuk kita yang generasi ini, cukup kita saring dulu sesuatu itu yang kita dapat dari orang. Nah, jadi kita tidak bisa kita ngomong apa, memutuskan itu baik itu enggak, jangan. Nah, itu aja. Nah, ya kalau kira-kira yang ada tambahan lagi terserah. Oke Pak, itu aja Pak, makasih ya Pak. Masa itu aja ditanya, yang lain tidak ada tanya. Oh boleh. Tanya yang lain lagi. Ini Pak, ini kan di sekitaran lingkungan ibadah ini kan sering terjadi kadang berbeda satu agama aja, tapi berbeda kepercayaannya tuh Pak. Kan itu kan termasuk intoleran Pak. Iya. Bagaimana cara mencegah intoleran itu di lingkungan satu agama? Kalau satu agama itu istilahnya lain bilang kepercayaan, percayanya satu agama lah, satu agama, tapi
istilahnya pandangan dia lah mengenai Islam, atau kita doja ini kanan masjid kan, pandangan dengan Islam. Kan ada yang mengikut ini, ada yang mengikut ini. Nah, jadi kalau untuk di masjid ini kita menurut pemerintah. Seandainya ada pengikut yang lain datang, harus ikut dengan pemerintah. Kalau dia nggak ikut, mau dia sendiri, jangan di sini. Nah, dulu kan di sini ada juga kayak gitu. Dia mau mengadakan apa, tabligh apalah gitulah istilahnya kata orang-orang sekarang ini kan. Jadi kita nggak pakai lagi itu. Ini itu menurut pemerintah. Apa yang pemerintah sarankan, apa yang pemerintah jalankan, nah di sini itu yang dijalankan. Seandainya orang tuh memincang, nggak bisa. Oke, Pak. Nah, Mungkin itu aja, Pak. Oke. Ya, cukup, Pak. Terserah kamu. Ya udah, Pak, cukup segitu aja, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Maaf ganggu waktunya nih, Pak. Ya, oke, nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozia Fikriah. Kali ini saya sedang berada di gedung kuliah FMIPA dan akan mewawancarai salah satu alumni dari FMIPA. Kanda, izin waktunya, apakah boleh saya bertanya-tanya kepada Kanda? Ya, silakan. Baik, sebelumnya saya mau bertanya sama Kanda, apa sih tanggapan Kanda tentang radikalisme? Wah, artinya kita berbicara tentang perbedaan, di luar dari jurusan ya, di luar dari konsep. Oke, kalau saya berpendapat sendiri ya tentang radikalisme, setelah saya cari tahu, saya orang awam tentang radikalisme. Ternyata radikalisme itu suatu sikap yang menginginkan suatu perubahan secara ekstrim, bisa melalui tindakan-tindakan yang di luar norma gitu ya. Artinya di sisi lain, saya berpendapat ya, di sisi lain radikalisme itu sendiri ada positifnya bagi saya dan ada juga banyak juga sisi negatifnya. Ada baiknya kalau bisa radikalisme itu jangan dulu di kalangan kita deh begitu. Oke, untuk cara mengatasi radikalisme ini bagaimana sih Kanda? Karena radikalisme ini ada dampaknya, ada sebab, ada akibat. Radikalisme ini tentu penyebabnya salah satu misalnya ada kesenjangan sosial di antara kita. Kemudian ada lagi karena pepetan atau kesan daripada sosial media dan internet kita, sehingga sikap untuk bersikap radikal itu timbul pada diri seseorang atau kelompok. Jadi cara menanggulanginya bisa saja dengan cara memberi pendidikan serta penyuluhan. Kemudian bisa saja melakukan pendekatan terhadap kita melalui saran, kesan, secara moral mungkin. Itu sih dari tanggapan saya untuk menanggulangi sikap radikal itu. Oke, baik. Terima kasih ya Kanda atas waktunya dan Cuman jawabannya. itu saja? Iya. Oke. Terima kasih Kanda. Saya Muhammad Diofazi, kali ini berada di Universitas Muhammadiyah Riau. Dengan siapa, Kak? Dengan Jen Riania Gita. Kak, Dengan Casey Finity Clarisha. Oke, boleh minta waktunya sebentar ya, Kak? Baik, saya ingin bertanya nih sedikit saja mungkin. Mungkin ada 2 pertanyaan untuk satu orang tuh masing-masingnya satu. Yang pertama dari kakak nih, apa itu radikalisme nih? Siapa nih yang mau jawab? Boleh deh. Mungkin kalau menurut saya radikalisme itu seperti tindakan dari suatu komunitas atau seseorang yang menginginkan perubahan secara menyeluruh tetapi dengan kekerasan. Oke. Sip, baik Kak. Selanjutnya kemudian dari kakak nih, bagaimana cara mencegah radikalisme nih Kak? Berarti kan kakak tadi udah, sekarang giliran kakak yang gitu. Mungkin cara mencegahnya bisa dengan kita dengan mencintai perdamaian, terus juga dengan pemahaman ilmu yang tinggi gitu. Oke, baik. Terima kasih nih Kak atas waktunya. Sekian dari saya.